Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, NIM 163110103 dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Manajemen. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk Songkok Mas Awam dengan metode Six Sigma, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Abdurrahman Faris. Langsung saja kita latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kecacatan produk pada proses produksi songkok, khususnya pada songkok Mas Awam. Terdapat 3 kecacatan, diantaranya yaitu kecacatan jahitan tusuk jarum yang pertama, yang kedua yaitu cacat jahitan yang menggunakan mesin jahit, dan tekstur kain yang kasar atau yang rusak. Dengan metode Six Sigma diharapkan dapat menghitung tingkat kecacatan produk songkok Mas Awam sehingga dapat dikendalikannya kecacatan tersebut. Rumusan masalah apa saja? Yang pertama, apa saja jenis kecacatan yang terjadi pada produksi songkok Mas Awam? Yang kedua, bagaimana hasil perhitungan kecacatan produk Mas Awam dengan metode Six Sigma? Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis kecacatan yang terjadi pada produksi songkok Mas Awam. Yang kedua, untuk mengetahui hasil perhitungan kecacatan produk songkok Mas Awam dengan analisis Six Sigma. Manfaat penelitian sendiri yang pertama bagi produsen atau pemilik usaha sebagai alat bantu produsen untuk bisa digunakan dalam hal meningkatkan kualitas dan diharapkan mampu bersaing dengan produsen sejenis atau semacamnya. Bagi universitas sebagai alat atau bahan untuk bisa dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu untuk mahasiswa atau teman-teman kampus, yaitu menjadikan salah satu referensi atau sumber bacaan bagi kawan-kawan khususnya dalam proses mengerjakan tugas kuliah ataupun penelitian. Landasan teori. Menurut Saluddin 2016, metodologi Six Sigma merupakan alat bantu yang terstruktur yang dapat membantu menyelesaikan problem teknis, khususnya pada perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan proses pengembangan produk dan proses manajemen produk. Pengendalian kualitas produk merupakan suatu sistem pengendalian yang dilakukan dari tahap awal produk sebelum barang jadi, dalam proses, dan barang sudah jadi. Yang pertama adalah define, merupakan langkah operasional pertama dalam peningkatan kualitas Six Sigma. Adapun dilakukan dalam fase ini yaitu pendefinisian proses kunci, identifikasi masalah, dan penetapan tujuan. Yang kedua yaitu measure, merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengukuran utama dari efektivitas, efisiensi, dan menerjemahkannya ke dalam konsep Six Sigma. Yang ketiga yaitu analyze, merupakan program peningkatan kualitas Six Sigma yang bertujuan untuk menentukan penyebab dari masalah yang memerlukan perbaikan. Pada tahap ini dilakukan tahap untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab kecacatan produk melalui cause and effect diagram atau yang sering kita dengar dengan fishbone diagram. Yang keempat yaitu improve,
Setelah sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana tindakan untuk melakukan peningkatan kualitas Six Sigma. Pada dasarnya rencana tindakan akan mendeskripsikan tentang alokasi sumber-sumber daya serta prioritas yang dilakukan dalam implementasi dari rencana tersebut. Yang terakhir yaitu kontrol. Sebagai bagian dari pendekatan Six Sigma, perlu adanya pengawasan untuk meyakinkan bahwa hasil yang diinginkan sedang dalam proses pencapaian. Hasil dari improve, yaitu yang langkah keempat tadi, harus diterapkan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat dilihat pengaruhnya terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Dalam prosesnya juga diperlukan PMAT atau peta kontrol yaitu bertujuan untuk melakukan perhitungan data jumlah hasil produksi dengan jumlah kecacatan. Adapun rumus-rumusnya yaitu yang pertama itu menghitung persentase kerusakan, itu rumusnya sub kelompok dibagi dengan sampelnya. Yang kedua yaitu menghitung center line atau garis tengah, yaitu dengan menghitung total dari hitungan rusak sub kelompok dibagi dengan sampel. Yang ketiga yaitu menghitung UCL. UCL itu adalah upper control line atau garis batas atas yang fungsinya P plus P min P per sampel dibagi sampel. Yang keempat yaitu menghitung LCL atau low lower control line atau garis batas bawah. Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada produsen Songkol Mas Awang yang beralamat di Jalan Kapten Darmo Sugondo, Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan kode pos 61124. Untuk kayak informannya sendiri yaitu ada 3 orang. Yang pertama yaitu Ibu Mami sebagai kepala gudang, saya menyebutnya, dengan 2 pegawai lainnya yang bertugas sebagai yang satu asistennya Bu Mami dan yang satu yaitu penjahit. Teknik analisis data ada 3 yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Next. Setelah dilakukannya perhitungan LCL, GL, dan UCL, diketahui bahwa tingkat kapabilitas proses produk Songkol Mas Awang diketahui bahwa nilai DPO sebesar 18.757 yang setelah dikonversikan melalui tabel konversi Six Sigma dan dengan perhitungan interpolasi dapat diketahui nilai Six Sigma pada level 3,58 Sigma. Lalu selanjutnya dilakukanlah fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Ditemukan 4 akar penyebab dari cacatnya produk, yaitu man yang dari manusianya, metodenya, mesin dari mesin, dan
environment atau lingkungan. Usulan perbaikan menggunakan analisis 5W plus 1H. Tahap improvement adalah tahap akan dilaksanakannya perbaikan proses untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan cacat. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan metode 5W plus 1H yang diantaranya what, why, when, where, who, dan how. Yang terakhir yaitu dalam proses DMAIC yaitu kontrol. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan memberikan usulan perbaikan berdasarkan masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan toleransi waktu proses penyetoran songkok setelah dirakit. Yang kedua, membuat jadwal pengawasan minimal 1 hari sekali. Kenapa? Karena untuk meminimalisir terjadinya keteledoran dari pekerja atau penjahit. Yang ketiga, memberikan pendampingan dan pengarahan. Yang keempat, memberikan alas, bisa berupa kardus sebagai wadah songkok setelah dijahit, karena saya lihat di sana belum ada alasnya sehingga mudah sekali tertempel debu-debu kotoran. Yang kelima, membuat jadwal perawatan mesin. Diharapkan dengan adanya jadwal perawatan mesin akan meminimalisir adanya kerusakan saat proses pengerjaan songkok. Keenam, menerima laporan jika ada mesin yang rusak dan bersedia melakukan servis. Yang terakhir yaitu memasang penutup ruangan berupa tirai ataupun penutup lainnya yang bertujuan untuk menghalau atau menghalau adanya jika pada musim hujan datang, karena air bisa masuk jika tidak dipasang tirai. Kesimpulan adalah ada 3 jenis kecacatan yang terdapat pada produk songkok Mas Awang, yaitu jahitan tidak rapi, baik jahitan yang menggunakan mesin jahit maupun menggunakan tangan dengan alat bantu jarum, serta tekstur kain yang rusak. Hasil dari perhitungan Six Sigma menggunakan tahap DMAIC diketahui bahwa tingkat kecacatan produk songkok Mas Awang sebesar 3,58 sigma. Ini artinya dalam 1 juta produksinya ada sekitar 18.575 produk yang cacat. Ada beberapa penyebab terjadinya cacat produk. Kita mencoba menganalisa menggunakan diagram Fishbone. Ada 2 akar penyebab dari manusia. Pertama yaitu kelalaian dan kurang teliti. Kedua, karena tidak melakukan pengawasan secara rutin dan berskala. Faktor utama pada bagian metode adalah kurang teliti dalam memotong kain sehingga kainnya dipotong tidak sesuai dengan standar produksi. Kasus ini kerap terjadi oleh tenaga kerja yang kurang pengalaman, yang kurang dari 3 tahun. Demikian hasil presentasi dari artikel saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.